Sesuai plan kemarin, ini adalah seri kedua, episode kedua dari trading class kita. Jadi kita akan membuat struktur market di pasar yang asli. Di sini saya menggunakan BNB, USDT. Jadi kalau secara kita melihat mata polos aja tanpa analisa pun kita sudah tahu kalau ini trennya sedang naik, ya, trennya sedang naik. Tanpa kita membuat struktur pun kita seharusnya sudah tahu kalau ini trennya sedang naik karena konsisten membuat higher high, atau seperti yang kemarin dia selalu melakukan kenaikan di setiap titik-titik swingnya. Saya menggunakan time frame 15 menit. Time frame ya cukup krusial bagi mereka yang sering trading menggunakan jangka waktu yang pendek. Jadi terpantau di sini. Kita abaikan dulu candle belakang sini ya. Kita fokus sama titik-titik yang ini. Karena ini terpantau, saya lihat ini cukup rapi untuk jadikan contoh. Oke. Jadi fokus kita adalah kita melihat tren. Oke, trennya naik. Untuk awalnya seperti itu. Lalu kita mencari titik break-nya. Oke, kita sudah dapat ini break. Higher yang ini dilewati oleh harga setelahnya, ciptakan higher yang baru. Di antara higher yang ini kita cari mana yang paling pendek. Maka kita akan tahu titiknya di sini. Maka titik swing yang ini, higher yang ini dan lower yang ini itu menjadi acuan kita. Di sini dia break, maka terciptalah higher yang baru. Maka tren optimis dia masih akan berlanjut. Maka akan ada koreksi untuk mengambil entry and buy di area ini dan melanjutkan kenaikan. Begitu. Nah, selagi lower yang ini tidak ada yang membreak, saya kasih garis merah. Selagi lower yang ini tidak ada yang membreak, maka tren masih naik. Tapi apabila ada pergerakan dari sini langsung ke sini, ya, misalkan, nah maka tren akan berubah karena lower yang baru diciptakan itu dilewati oleh harga setelahnya. Maka tren berubah yang dari tren kenaikan menuju tren penurunan. Tapi di sini lowernya tidak dihit, tapi justru melanjutkan kenaikan. Oke, kita sudah mencari tahu ini break. Oke, tercipta higher yang baru. Nah, higher yang baru ini sama. Apabila ada yang membreak, naik, menciptakan higher yang baru, maka kita cari titik terendah di sini. Maka kita ini menjadi lower yang baru. Maka yang tadi ini kita ubah. Ini menjadi lower yang baru kita. Nah, apabila ada harga yang melewati ini, maka psikologi pasar cenderung akan mengubah trennya di time frame 15 menit. Ya. Nah, di sini dia higher yang setelahnya di break. Menciptakan higher yang baru. Maka di sini kita di antara kedua ini kita cari titik terendahnya yang mana. Nah, titik terendahnya ya yang ini. Maka ini menjadi lower yang baru. Nah, inilah yang disebut titik-titik swing. Ini kan 15 menit. Titik swingnya yang ini dan ini, yang ini dan yang ini. Lalu yang ini dan berlanjut sampai ini. Kalau dia break, nah, sampai dia break dan menciptakan higher yang baru, di antara dua ini mana yang paling low? Maka titik swingnya adalah lowernya di sini. Nah, maka selagi belum ada yang break area ini, garis merah, harga merah, maka pasar masih bullish. Nah, pasar masih bullish. Nah, di sini kita bagian bawah ini sudah. Nah, di sini kan confluence-nya kalau kita lihat, confluence-nya itu saat dia break, break bagian higher yang ini, harga akan koreksi, mencari area entry untuk buy. Kenapa buy? Karena trennya masih naik. Jadi kita lebih baik menunggu di bawah untuk melanjutkan kenaikan.
kecuali sudah ada konfirmasi ada break di bawah sini. Nah, confluence ini menarik kenapa? Kita akan mencari banyak alasan, banyak kenapa ini dijadikan entry buy. Oh, di sini ada resisten, tapi resistennya jebol. Maka resisten become support. Ya, resisten. Pertama di sini resisten, tapi setelah harga break, harga ini area biru ini jadi support. Nah, maka menjadi area bounce yang bagus. Kenapa? Karena di sini ini area ini adalah area entry buy. Nanti kita bahas di next roadmap-nya, list. Nah, di sini dia turun koreksi untuk melakukan entry buy. Oke, dapat buy, kita bisa antri di area resisten yang become support, yang jadi support sekarang. Ini kalau entry di sini ya lumayan kita dapat ya kita mungkin dapat 2% karena di sini kan kita menjadi area jual. Kita buy di situ. Nah, di sini menarik. Setelah dia break ke atas, maaf di sini sebenarnya breaknya di sini. Aduh. Ini ralat ya, tadi ini setelah break menciptakan higher yang baru. Di antara kedua ini menciptakan higher yang baru. Oke. Setelah dia menciptakan higher yang baru, di sini dia ini kan sebelumnya belum ada harga ya. Di sini kan belum ada harga di sini. Di sini kan belum ada harga sebelumnya. Nah, dia break menciptakan higher yang baru lagi, masih konsisten dengan kenaikan. Nah, dia menciptakan higher yang baru. Nah, di antara higher kedua ini kita akan cari titik terendah untuk mencari lowernya. Nah, lowernya di sini gitu. Nah, di time frame 15 menit ini kita pun akhirnya mengenal yang namanya perubahan tren, yaitu yang tadi lower yang kita bahas, lower yang sudah tercipta itu dilewati oleh harga. Nah, makanya kita sebut di sini change of character. Change of character adalah perubahan tren. Karena sebelumnya mereka konsisten melakukan kenaikan. Di sini kan kalau kita kembali ke materi sebelumnya di episode 1, ini kan BOS, breakout structure. Breakout structure ya melanjutkan kenaikan, structure yang melanjutkan kenaikan. Masih pula bos, di sini juga masih ada bos. Breakout structure. Nah, ini juga bos. Nah, di sini terjadi perubahan tren. Yang tadi konsisten membuat tren kenaikan, di sini lower yang baru yang tercipta ini itu di break oleh harga. Maka di sini terjadinya change of character. Indikasi awal terjadinya perubahan tren. Yang tadinya kita trennya naik dan kita cari entrian limit long buy, beli. Dan di sini kita akhirnya trennya berubah mencari entry untuk dijual atau dalam market features selling order. Nah, di sini pun kita akhirnya sini sudah berubah nih trennya. Maka confluence kita adalah mencari titik jual. Change of character, oke, udah selesai. Kita jadi antri nunggu koreksi, mencari titik jual. Mencari titik jual. Oke. Nah, di sini dia break lagi. Dia. Nah, di break ini kita menemukan adanya penerusan struktur yang jadi change of character. Ini menerus lagi jadi breakout structure. Kenapa? Breakout structure yang untuk bearish atau penurunan. Tadi kan ini BOS untuk kenaikan. Nah, terus ada tanda perubahan tren karena di sini lowernya dilewati oleh harga. Lalu dia naik untuk koreksi mencari penjualan area jual karena di sini trennya sudah berubah area jual. Akhirnya dia breakout structure dan di sini terciptalah higher
higher low yang baru. Higher yang lebih rendah daripada higher sebelumnya. Higher yang lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, di sini kita valid sebagai lower yang baru di sini. Area ini. Di sini, titik terendahnya. Ini baru menjadi lower yang baru. Nah, lower yang baru ini ternyata di break lagi dengan harga. Maka kita mencari lagi area jual. Dia setelah break, dia mencari koreksian, bisa menjadi area selling di sini, bisa di sini area sellingnya. Nanti kita akan belajar untuk menentukan area entry di next pembahasan. Oke ya, ini ada perubahan tren dan ini ada kelanjutan tren. Di break lagi, terciptalah lower yang baru dan higher yang baru. Nah, di sini tren sudah sudah valid untuk melanjutkan turun. Kapan dia lanjut naik lagi? Sampai higher yang baru tercipta ini di break lagi. Misalkan dia ada perubahan tren kenaikan lagi. Ini kan turun sekarang. Kalau dia mau membuat tren kenaikan, maka dia harus break higher yang baru tercipta ini. Nah, sampai sekarang belum di break, maka tren masih turun. Maka bias kita akan mencari penjualan karena tren sudah turun. Oke, ini entry yang kemarin memanfaatkan koreksi. Ini hapus dulu aja. Nah, oke. Di situ mulai jelas ya cara mencari, cara menentukan struktur market di market yang asli. Nggak akan sama seperti yang saya contohkan. Karena kenapa? Kita akan fokusnya kepada higher dan lower-nya saja. Higher dan lower. Dan kita pun menyadari bahwa membuat struktur market itu tidak semudah seperti penjelasan saya yang menggunakan garis-garis di episode pertama. Ya, tapi saya menekankan bahwa kita hanya perlu fokus kepada higher dan lower. Ada break di higher yang kita buat, ada break, dia akan koreksi, kita mencari entryan buy. Ada break di sini, kita pun akan mencari koreksi dan mencari entryan buy. Kenaikan. Nah, setelah lower yang baru tercipta itu di break, maka muncullah istilah change of character, yaitu indikasi awal perubahan tren. Nah, di sini dia pun akhirnya berubah trennya. Yang darinya pertama di sini dia konsisten membuat higher yang baru dan tidak membreak lowernya. Di sini dia lower yang baru diciptakan setelah terbentuknya higher atau break up structure di sini, dia jebol di sini. Nah, ini indikasi awal terjadi perubahan tren. Maka yang tadinya kita mencari entryan untuk long atau buy, di sini kita mencari entryan selling atau jual. Di sini dia break change of character, maka kita mencari entryan untuk buy, sell atau jual. Bisa di sini untuk cari jual, di sini atau jual. Nah, di sini kan ada pergerakan lain juga di bawah di antara higher dan lower ini. Di sini ada pergerakan lain. Nah, di sini kita menerapkan hal yang sama. Makanya kalau kita pakai time frame 1 jam atau kita buka pakai time frame 15 menit, di sini akan lebih detail. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan untuk scalping, untuk paper trading di mana kita bisa cek kemampuan analisa kita dan lain sebagainya, gitu. Nah, koreksi ini itu strukturnya membuatnya pun sama seperti kita. Jadi kalau dia break, ini kan naik terus break, terus kita mencari entryan jual. Targetnya mana? Targetnya adalah target long kita yang di sini, swing yang lebih besar. Jadi ada pergerakan yang kita pantau di sini, pergerakan yang kita pantau, dan ada pergerakan innernya. Innernya itu di bagian dalamnya. Begitu. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan setiap koreksi untuk sambil menunggu entryan buy kita ke hit untuk melanjutkan kenaikan, gitu. Sama juga di sini. Dia sebelum adanya change of character, di sini juga ada indikasi, ada break, cari entryan jual, akhirnya turun dan jebol gitu ya. Nah, nanti di sini ada indikasi kenapa ini bisa jebol. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah,
kita akan menyadari kan akhirnya bahwa market itu nggak semudah kita di episode pertama membahas ini ada break of structure, ada change of character, karena ada noise, ada gangguan-gangguan yang membuat kita ragu. Ini yang mana ya? Ini break of structure-nya. Ini yang mana ya? Ini change of character-nya. Nah, tapi kalau kita fokus dengan higher, higher, dan lower, kita akan tahu ini udah change of character atau belum di time frame 1 jam. Nah, kalau di time frame 15 menit, ini kan menjadi bias yang lebih detail. Di sini juga ada break of structure, terus kita mencari selling, padahal di sini trennya masih naik. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari entrian scalping misalkan, atau mencari entrian yang lebih detail di time frame lebih kecil supaya kita tahu order blocknya di mana, EVG-nya di mana. Untuk pembahasan order block dan EVG mungkin di episode ketiga atau di episode keempat. Tapi di sini kita masih di struktur market gitu. Nah, kalau kita sudah tahu dengan struktur market, ingat struktur market itu ada raja, ya, bukan liquidity, bukan investment. Kalau saya pribadi, struktur market itulah rajanya. Kita bisa struktur market, kita bisa tahu, kita bisa pantau, kita bisa menunggu momen itu datang. Kalau dia break, ya udah kita menunggu entrian buy di sini. Dan kalaupun kita mau scalping, kita nunggu konfirmasi adanya tanda penurunan. Tuh. Nah, di sini kan saya sering membahas tentang koreksi. Nah, jangan salah salah menilai. Koreksi itu bukan selalu yang turun. Itu tergantung tren. Misalkan trennya turun. Sekarang ini trennya lagi turun. Koreksinya apa? Koreksinya adalah ya ini. Lingkaran yang saya lingkarin hijau ini koreksi. Ini koreksi. Kalau trennya turun, koreksinya adalah kenaikan. Ya. Kalau trennya naik, koreksinya adalah penurunan. Jadi kayak kita tuh melihat kondisi pasar dulu. Kalau kondisi pasarnya udah emang kita tahu trennya, maka koreksinya adalah sebaliknya. Jadi gitu, ini episode kedua, kita close dulu. Di episode ketiga kita akan lanjut lagi di market yang asli. Dan mungkin targetnya episode kelima kita sudah bisa mulai trading mandiri atau mencari entrian secara mandiri. Oke, semoga ini bermanfaat. Bijak-bijaklah dalam menerapannya. Saya pakai link YouTube, jadi bisa ditonton berulang kali. Dan yang punya link adalah ya yang berada di kelas ini gitu. Semoga bermanfaat.